Hai student, jumpa lagi dengan Pak Iful dalam kuliah manajemen proyek. Saya akan menyampaikan topik masih mengenai penjadwalan, yaitu merupakan kelanjutan dari topik-topik sebelumnya. Sekarang yang akan saya sampaikan adalah mengenai penjadwalan dengan bentuk time scale diagram atau diagram skala waktu. Penjadwalan ini merupakan kelanjutan dari penjadwalan dengan metode critical path method atau metode lintasan kritis. Seperti topik-topik sebelumnya, maka sebelum kita masuk ke penjadwalan dengan bentuk time scale diagram, saya akan menyampaikan mengenai terminologi dari time scale diagram atau saya singkat dengan TSD. Nah, diagram skala waktu ini bentuknya mirip sekali seperti diagram balok. Jadi bentuknya nanti ada balok-balok atau kotak, tapi hubungan antar aktivitasnya dapat terlihat dengan jelas dan mempunyai skala waktu pada sumbu X. Jadi nanti namanya diagram berarti ada sumbu X-nya yang merupakan skala waktu. Kemudian terminologi diagram skala waktu, aktivitas digambarkan sebagai balok. Dapat kita lihat contoh di sini ya, ada kotaknya ini, di mana panjang balok ini menunjukkan lama durasinya. Kemudian tidak seperti pada diagram balok, kita menuliskan nama aktivitas pada kolom paling kiri, maka kalau pada diagram skala waktu, nama aktivitasnya dituliskan di dalam baloknya. Kemudian di dalam baloknya di sudut kanan atas dituliskan durasinya, atau boleh tidak dituliskan karena ini sudah menunjukkan lama waktunya. Kemudian bagaimana cara menggambarkan hubungan antar aktivitas pada time scale diagram atau diagram skala waktu? Ada beberapa aturan. Yang pertama, bila aktivitas-aktivitasnya segaris atau lurus, maka digambarkan langsung berurutan dengan atau tanpa garis putus-putus. Jadi contohnya seperti ini. Ini aktivitas-aktivitasnya digambarkan sebagai segaris ya, atau lurus, berurutan. Ada aktivitas A, aktivitas B, dan aktivitas C. Nah, penggambaran seperti ini menunjukkan hubungan finish to start. Finish start. Jadi seperti biasanya, di sebelah kiri balok ini adalah merupakan startnya, di sebelah kanan ini adalah finishnya. Yang B ini sebelah kiri start, yang kanan finish, yang C juga demikian, start finish. Jadi kalau A diikuti oleh B, finishnya A diikuti oleh startnya B, finish start. Sedangkan ini B diikuti oleh C, sebenarnya finish start, tetapi ada garis putus-putus. Ini menunjukkan adanya slack. Jadi ada waktu yang bisa ditunda dari B. Nanti kita akan lebih jelas pada penggambaran diagram skala waktu secara menyeluruh. Yang kedua, ada kalanya kita menggambarkan aktivitas tidak segaris. Yang dimaksud tidak segaris itu ini, aktivitas A digambarkan di garis yang di atas, kemudian di bawahnya aktivitas B. Cara menunjukkan adanya hubungan antara AB itu diberi garis, ini istilahnya adalah pagar atau fence. Jadi kalau ada hubungan A dilanjutkan ke B, finishnya A dilanjutkan ke startnya B, maka karena tidak segaris diberi fence atau pagar. Bayangkan fence ini seolah-olah sebagai benda yang sangat kaku sekali, misalnya seperti beton atau balok, sehingga tidak lentur. Apa akibatnya? Kalau A ini molor, maka pagar ini akan menabrak B, sehingga B juga akan ikut terdorong. Ini yang disebut dengan hubungan finish start antara AB tapi tidak segaris, diberi pagar. Kemudian ini yang contoh kedua ini bisa dilihat. Di sini ada A dan B, kemudian diberi pagar, kemudian setelahnya ada C. Coba perhatikan, letak C ada di sebelah kanan dari A dan B. Finishnya A dihubungkan dengan garis putus-putus ke pagar, dan finishnya B langsung berhubungan dengan pagar. Sementara startnya C berhubungan juga dengan pagar.
Artinya A diikuti oleh C, demikian pula B diikuti oleh C. Jadi A dan B merupakan predesesor dari C, sedangkan C merupakan suksesor dari A dan B. Nah, pagar ini menunjukkan adanya hubungan antara A dan C. Sebenarnya kalau B dilanjutkan ke C tidak perlu pagar, tapi karena A ikut mendahului C, maka untuk menunjukkan hubungan antara A dan C diberi pagar, sehingga pengertiannya A ini garis putus-putus menunjukkan adanya slack dari aktivitas A, kemudian diikuti oleh C. Apabila A terlambat, ini masih ada waktu tunda, masih belum mempengaruhi C. Kemudian kalau terlambat terus sampai waktu tundanya habis, maka A akan mempengaruhi C. C juga ikut terlambat. Berikutnya, apabila ada aktivitas-aktivitas yang tidak segaris dan ada pemisah aktivitas lain, jadi sudah tidak segaris, dipisahkan lagi dengan aktivitas yang lain. Kemudian, untuk menunjukkan aktivitas tersebut yang tidak segaris dan dipisahkan dengan aktivitas yang lain tersebut, digunakan pagar dan bendera atau fence dan flag. Kemudian diberi nomor. Ini contohnya. Ini ditunjukkan di tabel ini hubungannya. Aktivitas A, B, C, D, kemudian A diikuti oleh B dan D. Sementara yang B, C, D tidak ada suksesornya. Ditunjukkan di gambar ini. Coba perhatikan. Susunannya seperti ini. A diikuti oleh B, benar, dan A diikuti oleh D. Namun, di antara A dan D ini ada aktivitas C. A dan D tidak segaris, dipisahkan oleh aktivitas C. Sebenarnya, apabila adanya hubungan antara A dan D ini diberi pagar seperti sebelumnya. Tapi pagar ini akan memotong C. Hal ini tidak diperbolehkan karena pengertiannya nanti A akan ikut mempengaruhi sebagian dari C apabila diberi pagar menerus. Nah, supaya bisa ditunjukkan hubungan antara A dan D, maka tetap diberi pagar, tetapi tidak menerus antara A dan D ini. Tapi diputus begini, kemudian ada bendera, diberikan bendera. Coba perhatikan arahnya ini. Setelah pagar yang dari A ini, sebelah kanannya ini diberi bendera, arahnya ke kanan. Kemudian yang pagarnya di D ini diberi bendera, arahnya ke kiri. Kemudian diberi nomor. Nomornya harus sama ya. Artinya, bendera yang menunjuk arah kanan ini berarti bahwa ada aktivitas yang mengikuti. Nomor 1 ini. Setelah A, ada aktivitas yang mengikuti, selain B, ada aktivitas yang mengikuti. Nomor 1 ini apa? Nomor 1 ini adalah pagarnya berhubung ke D. Nah, pagar ke kiri ini juga berarti bahwa ada aktivitas yang mendahului. Apa aktivitas yang mendahului? Dilihat nomornya 1. Oh, ternyata 1 ini berhubungan dengan A. Jadi, A diikuti oleh B dan ini ada bendera, flag, nomor 1, diikuti oleh B dan D. Itu pengertian dari pagar dan bendera. Contoh berikutnya, masih mengenai pagar dan bendera atau fence dan flag. Ini seperti ditunjukkan pada tabel ini. Ada aktivitas A, B, C, D, E, kemudian suksesornya diberikan. A diikuti oleh B dan E, sedangkan C diikuti oleh D dan E. B, D, E tidak ada suksesor. Perhatikan gambar time scale diagram ini. A diikuti oleh B dan E. A diikuti oleh B. Sementara E ada di bawah. Maka caranya adalah A diberi pagar, E juga diberi pagar, kemudian diberi bendera, kemudian diberi nomor. Harus sama. Di sebelah kanannya A, benderanya menuju ke kanan, itu berarti ada yang mengikuti setelah A. Nah, ini di sebelah kirinya E, ada yang mendahului nomornya ini, A.
Kemudian B tidak ada yang mengikuti, kemudian C diikuti oleh D dan E. Ini C diikuti oleh D, nah kemudian C diikuti oleh E. Bagaimana cara menggambarnya? Perhatikan ini, ada yang menarik. Ini apabila saya memberikan pagar lurus, ya, ini kebetulan pagar ini patah. Apabila diberikan pagar lurus, beda artinya. Kenapa? Perhatikan, kembali lagi ke A. A diikuti oleh E, betul. Ya, ini nomor 2. Tetapi kembali ke pengertian dari pagar atau fence, bahwa ibaratnya pagar itu adalah suatu benda yang sangat kaku, misalnya beton. Apabila A terlambat, apa yang terjadi? A mempengaruhi B, B ikut terlambat. Ini benderanya ikut berjalan. Sampai pada suatu saat benderanya ini ketemu posisinya, satu garis. Jika terlambat terus, maka aktivitas yang kena pagar ini akan ikut terpengaruh. Apa yang terpengaruh apabila pagarnya lurus? Yang terpengaruh tidak hanya E saja, tetapi D. Artinya, A diikuti oleh E dan D kalau pagarnya lurus. Padahal, di sini di tabel ini, A hanya diikuti oleh B dan E. D tidak ikut-ikut. Bagaimana caranya supaya D tidak ikut-ikut? Maka, di sini diberikan pagar yang putus atau namanya broken fence. Jadi, pengertian dari broken fence itu adalah memberikan hubungan pada aktivitas yang lebih dari satu, tetapi aktivitas yang lain tidak ada hubungannya. Jadi, aktivitas yang tidak mempunyai hubungan itu diberi pagar yang putus atau broken fence. Jadi, kalau ini pagarnya putus, broken fence, maka pengertiannya A akan diikuti oleh B dan E, betul. Bagaimana kalau A terlambat? A akan mempengaruhi B sampai pagarnya ini lurus. Kemudian nomor 2 ini bendera ini akan nyantol ini. Bagaimana kalau terlambat terus? Maka yang terpengaruh adalah B dan E saja. Kenapa? Karena pagarnya ini putus. D tidak ikut terpengaruh karena ini yang bergeser adalah E saja. Ini putus ini. Jadi itulah pengertian dari broken fence atau pagar yang putus. Kemudian terminologi berikutnya adalah dalam satu rangkaian jadwal timescale diagram atau diagram skala waktu, apabila sudah dibuat secara lengkap nanti ada garis finish atau ditunjukkan dengan garis vertikal. Ini menunjukkan posisi dari total durasi. Ya, nanti akan saya tunjukkan penyusunan atau pembuatan jadwal dengan menggunakan bentuk timescale diagram atau diagram skala waktu. Jadi ini penting sekali garis finish ini atau garis vertikal ini untuk menunjukkan total durasi dari seluruh jadwal tersebut. Ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk penyusunan jadwal dengan menggunakan bentuk timescale diagram. Tips ini sangat berguna. Kenapa? Karena kalau Anda menyusun jadwal langsung dari tabel, kemudian dibuat timescale diagramnya, akan menemui beberapa kesulitan. Tidak seperti pada pembuatan AOA maupun AON. Nanti akan sangat kesulitan ya membuat jadwal karena bisa jadi di dalam keseluruhan jadwal nanti ada pagar, ada bendera yang nomornya itu tidak hanya satu. Tetapi bisa jadi nomor ini lebih dari satu ya. Dan nomor bendera ini harus konsisten. Artinya, bisa jadi dalam satu jadwal ini, lebih dari satu bendera ini nomor 2 menunjukkan hubungan dengan bendera yang nomor 2. Apabila ada lagi bendera nomor 3, nanti akan berhubungan dengan bendera nomor 3, dan seterusnya. Apabila tidak diberi nomor, akan kacau nanti. 2 ini mau kemana, 3 mau kemana, gitu akan kacau. Jadi harus ada nomor pada bendera. Nah, kalau sudah menjadi jadwal secara lengkap, nanti akan bingung. Nah, supaya menghindari kesulitan di dalam penyusunan penjadwalan, maka saya akan memberikan tips untuk memudahkan pembuatan jadwal dengan timescale diagram. Yang pertama, sebaiknya Anda tidak langsung membuat jadwal dalam bentuk timescale diagram. Anda bisa membuat terlebih dahulu diagram panah atau diagram presidennya, AOA atau AON-nya. Ini hanya bantuan saja untuk memudahkan.
Jadi buat dulu aja diagram panah atau diagram presidennya. Kemudian time scale diagram dibuatnya itu mulai dari aktivitas kritis dulu. Sehingga nanti langsung ketemu jalur kritisnya. Dari mana ketemunya aktivitas kritis? Iya, tentunya dari diagram panah atau diagram presiden yang sudah dibuat terlebih dahulu tadi. Jadi dimulai dari aktivitas kritis dulu dibuat dalam suatu jalur. Kemudian kalau sudah dibuat jalur aktivitas kritis, baru dibuat aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, digambarkan letaknya sesuai dengan early start dan early finish. Itu nanti kan ada skala waktu ya. Jadi letak kotaknya itu sesuai dengan early start mulainya dan early finish itu selesainya. Nah, kemudian terakhir baru diberi hubungan antar aktivitas. Bisa dibuat ditambahi dengan pagar atau fence. Kalau perlu bisa ditambah dengan bendera atau flag, kemudian diberi garis putus-putus untuk menunjukkan adanya slack. Baik, kita akan mencoba membuat time scale diagram dari contoh-contoh yang sudah pernah dibuat diagram panah dan diagram presidennya. Contoh pertama, seperti pada topik sebelumnya, misalnya ada sekumpulan aktivitas dengan tabel seperti ini. Hubungan antar aktivitas ditunjukkan dengan predesesor seperti pada tabel ini. Jadi langkah pertama adalah membuat diagram AOA atau AON untuk tabel ini. Jangan langsung dibuat time scale diagramnya, nanti akan menjumpai beberapa kesulitan. Jadi dibuat dulu untuk bantuan saja diagram AOA atau AON. Ini adalah diagram AOA untuk contoh pertama tadi. Dan diagram AON-nya sudah pernah kita buat pada topik-topik sebelumnya. Sekarang kita akan membuat time scale diagram dari jadwal ini, contoh satu ini. Kita boleh mengambil dari diagram AOA atau diagram AON, sama saja ya. Jadi sama saja. Untuk lebih mudahnya, karena di sini urut-urutannya AON, maka saya akan mengambil dari AON ini. Sama saja sebenarnya. Nah, pertama buatlah skala waktu. Di sini ditunjukkan 0 sampai 15. Maka kita buat skala waktu di sini sampai 15 skala waktu. Kemudian di sini ditunjukkan bahwa 15 ini adalah total durasinya. Maka di sini saya buat garis finish tepat pada waktu ke-15 dan startnya tepat pada waktu ke-0. Kemudian perhatikan aktivitas kritisnya dulu. Lintasan kritis ini. ADG. Letak dari lintasan kritis kebetulan di gambar ini adalah paling atas ya, dari aktivitas yang lain. Maka kita menyesuaikan saja, ini juga di AOA juga paling atas. Kita menyesuaikan saja, pada time scale diagram ini kita buat serangkaian aktivitas kritis ini letaknya paling atas. ADG. Perhatikan. A dimulai pada waktu ke-0, diakhiri waktu ke-5. Kita buat gambarnya. Ini A dimulai pada waktu ke-0, diakhiri pada waktu ke-5. Kita tuliskan aktivitasnya A. Ya, berikutnya adalah D. D dimulai pada waktu ke-5, diakhiri pada waktu ke-11. Kita ketik nama aktivitasnya, D. Kemudian G. G dimulai waktu 11, diakhiri waktu 15. Ini G. Sudah? Sementara ini dulu kita buat rangkaian aktivitas kritis ADG. Kemudian waktunya sesuai dengan early start dan early finish masing-masing aktivitas. Sesuaikan skala waktunya. Kemudian letak dari aktivitas kritis juga samakan dengan yang ada di diagram AON maupun di diagram AOA. Jika letak aktivitas kritis tersebut di atas, maka buatlah rangkaian aktivitas kritis itu di atas. Jika letaknya di tengah, nanti juga sesuaikan letaknya di tengah. Jika di bawah, juga sesuaikan di bawah. Itu yang paling mudah, cara yang paling mudah. Berikutnya kita menggambarkan aktivitas yang tidak kritis. Jadi kalau tadi aktivitas kritis sudah, sekarang berikutnya aktivitas yang tidak kritis.
mulai dari B. Perhatikan, B dimulai dari waktu ke-0, berakhir waktu ke-4. Ini aktivitas B. Berikutnya C. C dimulai waktu ke-4, berakhir waktu ke-8. Ini C. Kemudian F. F dimulai waktu 10, berakhir waktu 12. F sudah. Terakhir adalah E. Dimulai waktu ke-5, berakhir waktu ke-10. Karena E ini letaknya di antara aktivitas kritis dan aktivitas tidak kritis, maka kita letakkan di time scale diagram juga di antaranya. Sudah? Jadi, semua aktivitas yang tidak kritis sudah kita gambarkan, ya, sesuai dengan early start dan early finish-nya, letaknya. Terakhir adalah memberikan hubungan antar aktivitas. Perhatikan, A diikuti oleh D, sudah. Samping itu A diikuti oleh E. E ada di bawah, berarti diberikan pagar atau fan. A diikuti oleh E juga. Sedangkan B diikuti oleh C, sudah. Dan B diikuti oleh E. E ada di atasnya, berarti diberi fans juga. Terus diberi garis putus-putus. Nah, seperti ini. Coba perhatikan. B diikuti oleh C dan E. B diikuti oleh C dan E. Ini seolah-olah benar, ya. Tapi apa yang terjadi? Apabila B terlambat, maka dia akan mendorong C. Kemudian ini pagarnya juga ikut didorong. Kemudian sampai pada ini, pagar yang menghubungkan A. Apabila B masih terlambat lagi, apa yang terjadi? E ikut kedorong, dan ini pagarnya juga ikut kedorong D, ikut kedorong B. Padahal B tidak ada hubungan dengan D. Ya. Ini berarti ada yang salah ini. Apa yang salah? Yang salah adalah pagarnya ini tidak putus. Karena B tidak mempunyai hubungan dengan D. Jadi harus diputus, dibuat broken fan. Jadi ini, nah, seperti ini. Perhatikan, B diikuti oleh C betul dan diikuti oleh E betul. Apa akibatnya kalau B terlambat? B akan mendorong C dan mendorong E. Karena ini broken fence, maka keterlambatan B tidak akan mempengaruhi D. Patah pagarnya, putus. Berikutnya adalah hubungan A ke DE sudah, B ke CE sudah, D diikuti oleh G saja. D diikuti oleh G saja, betul. Sedangkan E diikuti oleh F. Perhatikan ini. F ada di bawah. Maka kita berikan pagar atau fence. E diikuti oleh F. Sudah betul. Sedangkan C diikuti oleh F dan G. Bagaimana caranya? C diikuti oleh F, tinggal diberi garis putus-putus. C diikuti oleh F dan G. G-nya ada di atas. Maka kita buat pagar dan bendera, fence and flag. Ini pagarnya dari C diikuti ke G. Nah, tinggal diberi bendera. Bagaimana caranya? C, ini benderanya ke kanan. Karena C diikuti oleh sesuatu, G. Ini pagar dari C. Kemudian pagar yang ke G. Terus diberi nomor. Ya, coba dicek lagi. C diikuti oleh F dan G. C diikuti oleh F dan
Ini ada pagar, ada bendera nomor 1, hubungannya ke G. Ya, sudah benar. Terakhir, apa sudah selesai? Jangan lupa, F ini merupakan aktivitas terakhir selain G. Nah, ini F, ini aktivitas terakhir. Maka, kalau terakhir harus dihubungkan dengan finish. Jangan sampai ngambang begini ya. Ini menunjukkan masih ada hubungan dengan aktivitas yang lain. Maka untuk menunjukkan bahwa ini sudah berakhir, ditunjukkan dengan garis putus-putus. Nah, demikian gambar time scale diagram dari contoh nomor 1. Ini gambar AOA-nya, kemudian ini gambar AON, dan gambar time scale diagram disusun dari gambar AOA atau AON-nya. Kesimpulannya, sama ya, total durasi 15 minggu. Kemudian aktivitas kritis ADG, sama. Ya, ini boleh diberi keterangan, satuannya minggu. Ya, seperti ini gambar diagram skala waktu atau time scale diagram. Kita beralih ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, seperti pada topik sebelumnya, sudah dibuat diagram AOA dan AON-nya. Kita tidak perlu lagi membahas diagram AOA dan ON. Pada prinsipnya, untuk membuat time scale diagram, maka terlebih dahulu harus dibuat diagram AOA atau AON-nya dulu, untuk bantuan agar lebih memudahkan. Sekarang kita akan membuat bagaimana diagram skala waktunya, time scale diagram. Seperti tadi, kita bisa menggunakan AOA ini atau AON sama saja. Kebetulan AON ada di atasnya langsung, kita pakai yang AON. Buat terlebih dahulu skala waktu. Ini kita lihat mulai dari 0 sampai 31. Kita buat skala waktu 0 sampai, kebetulan ini 32, skalanya 222 ya. 31 ada di tengah-tengahnya ini, 30 dan 32. Ini garis finish, dan ini adalah startnya. Kemudian berikutnya kita buat rangkaian dari aktivitas kritis. Ini ya. Nah, coba perhatikan. Aktivitas kritis ini posisinya pertama ada di atas, kemudian belok menjadi di tengah-tengah. Bagaimana cara membuatnya? Kita tidak perlu membuat persis seperti diagram AON maupun AOA ya. Ada belok-belok begini. Ya, tetap saja dibuat satu garis lurus. Rangkaian dari aktivitas kritis ya. A 0 sampai 2. Kemudian B 2 sampai 5. Kemudian D 5 sampai 12. Kemudian F 12 sampai 21. Dan terakhir G 21 sampai 31. Ya. Kita sudah membuat rangkaian aktivitas kritis. Ya, dalam satu jalur, satu garis A, B, D, F, G. Kemudian berikutnya adalah aktivitas yang tidak kritis. Ini C. Letak C ada di bawah dari rangkaian aktivitas kritis. Kita gambarkan di bawah juga. C mulai dari 2 sampai 9. Ini C, 2 sampai 9. Berikutnya E, 9 sampai 19. E, 9 sampai 19. Kemudian I, 21 sampai 25. Perhatikan, I posisinya ada di atasnya G. Ada di atas aktivitas kritis. Maka kita gambarkan di atas juga. I 21 sampai 25. Kemudian H. H posisinya ada di bawahnya G, aktivitas kritis.
Kita gambarkan di bawahnya juga, mulai dari 19 sampai 22. Semua aktivitas yang tidak kritis sudah kita gambarkan. Terakhir adalah memberikan hubungan antar aktivitas. Kita lihat pada diagram AON atau AOA juga boleh ya, sama saja. A diikuti oleh B dan C. A diikuti oleh B sudah, dan diikuti oleh C. Maka kita buat pagar. A diikuti oleh B dan C. Sudah benar. Kemudian B diikuti oleh D, C diikuti oleh E. Sudah benar. B diikuti oleh D, C diikuti oleh E. Benar. Kemudian F diikuti oleh I dan G. F diikuti oleh G sudah benar, tinggal I. Diberi fence pagar. F diikuti oleh I dan G. Kemudian E diikuti oleh G dan H. E diikuti oleh G dan H. Perhatikan, E diikuti oleh H sudah benar, G-nya. Apabila kita buat ini, fence, pagar, terus kemudian ini diteruskan, seperti ini, menerus ya. Terus diberi garis putus-putus. Seperti ini. Maka, perhatikan, E diikuti oleh H sudah benar dan diikuti oleh G. Apa yang terjadi? Jika E terlambat, maka nanti akan mendorong H. Kemudian terlambat, masih terlambat terus sampai pagarnya ini bertemu. Dan mendorong apa lagi setelah H? Kalau E terlambat terus, maka ikut yang terdorong adalah G dan I. Karena ini ada pagarnya terus. Padahal E tidak diikuti oleh I. E tidak ada hubungannya dengan I. Jadi harus diputuskan ini, fence-nya ini. Tidak boleh seperti ini ya. Caranya bagaimana? Nah, jadi putusnya seperti ini ya. Coba perhatikan. Ini putus ini. Pagar yang putus. Terus perhatikan hubungannya. F diikuti oleh I dan G sudah benar. F diikuti oleh I dan G sudah benar. Dan E diikuti oleh G dan H sudah benar. Apabila E terlambat, maka yang terdorong adalah H dan G saja. I tidak ikut-ikut karena ini sudah putus. Terakhir, perhatikan aktivitas yang terakhir adalah I, G, H. I sama H ini belum ada terhubung dengan finishnya. Sedangkan G sudah, maka kita buat garis putus-putus pada aktivitas I dan H. Nah, seperti ini gambar dari time scale diagram pada contoh nomor 2. Perhatikan. Aktivitas kritis A, B, D, F, G. A, B, D, F, G sudah betul. Aktivitas tidak kritis C, E, I, H. C, E, I, H. Kemudian total durasinya 31. Ini ya. Kita tuliskan. Aktivitas kritis adalah A, B, D, F, G. Sama ya, dengan diagram AON dan AOA. Ini adalah penjadwalan dalam bentuk time scale diagram atau diagram skala waktu untuk contoh nomor 2. Kemudian, untuk contoh nomor 3, seperti pada contoh nomor 2, kita bisa membuat time scale diagram dari diagram AOA atau AON yang sudah dibuat. Ini, perhatikan. Total durasinya adalah 38. Kita buat skala waktu sampai 38, kemudian dibuat garis finish pada waktu ke-38.
startnya pada waktu ke 0. Berikutnya kita buat aktivitas kritis, rangkaian aktivitas kritis. Cepat saja. A 0 sampai 2. C 2 sampai 9. Kemudian E 9 sampai 19. Kemudian F 19 sampai 28. Berikutnya D 28 sampai 38. Aktivitas kritis sudah kita gambarkan. Maka berikutnya adalah aktivitas tidak kritis. B 2 sampai 5. Letak B ada di atas. 2 sampai 5. D 9 sampai 16. D 9 sampai 16. Kemudian pindah ke bawah. Bawahnya aktivitas kritis H 19 sampai 22. Berikutnya I 28 sampai 32. Sudah, aktivitas kritis sudah kita gambarkan semua. Berikutnya kita menggambarkan hubungan antar aktivitas. A diikuti oleh B dan C. B dan C di sini, maka diberi pagar. Kemudian C diikuti oleh E dan D. Oh, ini belum ya. C diikuti oleh E. E dan D diberi pagar. Hati-hati. B diikuti oleh D saja. Kita buat garis putus-putus. Perhatikan dulu. B harusnya diikuti oleh D saja. Apa yang terjadi kalau B terlambat? B akan menabrak D dan E ikut-ikut karena ada fans-nya. Maka ini salah. Ya. Harus dibuat pagar yang putus. Broken fan. Bagaimana caranya? C tadi diikuti oleh E dan D. Ini C diikuti oleh E sudah benar. D-nya dipatahkan pagarnya. Ya, seperti ini ya. Jadi, apabila B terlambat, maka yang terpengaruh hanya D saja sesuai dengan hubungannya. B terlambat, terpengaruh hanya D saja. Berikutnya, E diikuti oleh H dan F. Ini diberi pagar. E diikuti oleh H dan F, sudah benar. Sedangkan D diikuti oleh F. Apabila kita tarik garis pagar ini, kemudian D diberi garis putus-putus, apa pengaruhnya? Apabila D terlambat, maka akan mempengaruhi F. Tapi ini kalau menyatu pagarnya, maka H juga ikut terpengaruh. Padahal D tidak ada hubungan dengan H. Maka harus dibuat broken fan. Nah, ini perhatikan. Broken fan-nya ada di sini. D diikuti oleh F. D diikuti oleh F, betul. Apabila D terlambat, maka yang terpengaruh F saja. Sedangkan E diikuti oleh H dan F. E diikuti oleh H dan F. Apabila E terlambat, maka F ikut terlambat dan ini ada pagar ke H. H ikut terlambat juga. Kemudian F diikuti oleh G dan I. Sedangkan H diikuti oleh I saja. Diberi garis putus-putus. Hati-hati. H diikuti oleh I saja harusnya. Tetapi kalau H terlambat, perhatikan. Maka yang terpengaruh adalah I dan G karena ada pagar yang menerus. Maka ini harus dibuat broken fan. Coba perhatikan. H diikuti oleh I saja sudah betul dan F diikuti oleh G dan I. Jadi, jika F terlambat, maka yang terpengaruh adalah G dan I. Sudah betul? Tinggal dibuat, ini yang terakhir adalah G dan I ya.
diberi garis putus-putus pada aktivitas I. Ya, sudah jadi. Ini adalah diagram skala waktu atau time scale diagram dari contoh nomor 3. Kemudian diberi kesimpulannya, total durasi adalah 38 minggu. Aktivitas kritis ACEFG. Hasilnya sama dengan diagram AOA dan AON. Ya, seperti ini. Demikian cara membuat time scale diagram atau diagram skala waktu. Masih ada lagi yang perlu kita pelajari, yaitu bagaimana cara menghitung slack atau float yang terdiri dari total slack atau total float dan free slack atau free float. Baik, sekarang kita akan menghitung total slack dan free slack atau total float dan free float, yaitu berapa waktu yang bisa ditunda dari suatu aktivitas. Pengertian dari total float adalah sejumlah waktu yang bisa ditunda pada suatu aktivitas tanpa mempengaruhi total durasi. Jadi total float atau total slack itu adalah sejumlah waktu yang bisa ditunda pada suatu aktivitas tanpa mempengaruhi total durasi. Itu total float atau total slack. Sedangkan free float atau free slack adalah sejumlah waktu yang bisa ditunda dari suatu aktivitas tanpa mempengaruhi aktivitas berikutnya. Free float atau free slack itu berkaitan dengan aktivitas berikutnya. Tapi kalau total slack atau total float berkaitan dengan total durasi. Dulu sudah pernah saya sampaikan di awal dari penjadwalan bahwa perhitungan total slack atau total float itu mudah sekali, yaitu latest start dikurangi early start, atau bisa juga dihitung dengan latest finish dikurangi early finish. Atau secara mudahnya adalah, ini coba dilihat di diagram AOA atau AON. Total slack itu sama dengan angka bawah dikurangi dengan angka yang di atasnya. Contohnya B, ini mempunyai total slack atau total float 3. 7 dikurangi 4, 3. 3 dikurangi 0, 3. C juga mempunyai total slack 7 kurangi 4, 3. 11 kurangi 8, 3. Sedangkan A mempunyai total slack sama dengan 0. 0 kurangi 0, 0, 0. Jadi, lebih mudahnya adalah total slack, cara menghitungnya adalah angka yang di bawah dikurangi dengan angka yang di atas. Kita hitung ya, mulai dari A sampai G. A, 0 kurangi 0, 0. B, 3 kurangi 0, 3. C, 7 kurangi 4, 3. D, 5 kurangi 5, 0. Kemudian E, 8 kurangi 5, 3. Kemudian F, 13 kurangi 10, 3. Dan G, 0, 11 kurangi 11. Ini adalah total slack atau total float dari masing-masing aktivitas. Sedangkan free slack atau free float itu bisa dihitung dengan, perhatikan, di diagram panah ini ya. Di sini ada event sebelah kiri, ada event sebelah kanan dari suatu aktivitas, misalkan A. Cara menghitung free float atau free slack adalah saat paling awal terjadinya event ke J, yang sebelah kanan ya, event ke J, yang sebelah kanan, TEJ, saat paling awal terjadinya event ke J, yang sebelah kanan, dikurangi dengan early finish. Jadi, kita perhatikan event yang kanan aja. Angka yang di atas ini, terjadinya event paling awal, dikurangi early finish. Jadi, sebelah kanan, atas dikurangi atas. Jadi, mulai dari aktivitas A, 5 dikurangi 5, 0. Kemudian B, 4 dikurangi 4, 0. 0. C, 10 kurangi 8, 2. Kemudian D, 11 kurangi 11, 0. Kemudian E, 10 kurangi 10.
0. Kemudian F, 15 kurangi 12, 3. Dan G, 15 kurangi 15, 0. Ini free slack. Berikutnya kita memberi keterangan pada masing-masing aktivitas ini, yaitu apakah aktivitas ini kritis atau tidak kritis. Aktivitas kritis adalah aktivitas yang tidak mempunyai baik total slack maupun free slack. Atau aktivitas yang total slack-nya sama dengan 0 dan free slack-nya sama dengan 0. Karena tidak mempunyai waktu tunda. Jadi, di sini aktivitas kritis. Yang total slack dan free slack-nya 0 ini kritis. A, D, dan G. A, D, G ini kritis ya. Ini total slack dan free slack-nya 0. Sedangkan yang mempunyai total slack atau free slack, salah satu ya, atau dua-duanya juga boleh. Yang mempunyai total slack atau free slack itu adalah aktivitas tidak kritis. Nah, ini ditunjukkan kritisnya ini ADG ternyata benar adalah aktivitas kritis. Tidak mempunyai total slack maupun free slack atau 0. Itu tadi cara menghitung total slack atau total float dan free slack atau free float dengan menggunakan AOA. Kita juga bisa menghitung total slack dan free slack dengan menggunakan diagram skala waktu atau time scale diagram. Perhatikan, tanpa menggunakan rumus kita bisa mengisi di sini. A, DG ini adalah kritis. Perhatikan, apakah A bisa ditunda? Mempunyai slack? Tidak ya. Jadi A ini kalau terlambat langsung akan menabrak D. D kalau terlambat langsung menabrak G, pasti. Jadi tidak mempunyai slack ADG ini. Kita tuliskan ADG ini baik total slack maupun free slack-nya 0. Ya. Kemudian yang tidak kritis. Perhatikan B. B ini langsung diikuti oleh C. Berarti B tidak mempunyai free slack. Kenapa? Karena kalau B terlambat langsung akan mempengaruhi C. Jadi free slack itu adalah sejumlah waktu bisa ditunda dari suatu aktivitas tanpa mempengaruhi aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya dari B itu adalah C. Kalau B terlambat, maka C akan langsung terlambat juga. Jadi, B tidak mempunyai free slack. B, 0. Kita perhatikan dulu. Kemudian E. E ini juga langsung diikuti oleh F, tidak mempunyai free slack, 0. Kemudian C. C ini kalau terlambat, ini masih belum mempengaruhi aktivitas yang berikutnya. Perhatikan. Berapa jumlah waktu yang bisa ditunda dari C ini tanpa mempengaruhi F? Dari 8 ke 10 berarti ada 2 satuan waktu ya. Berarti free slack dari C adalah 2. Sedangkan F bisa ditunda, mempunyai free ini tidak terpengaruh, adalah sejumlah 3. Sekarang total slack. B memang tidak mempunyai free slack, tetapi apakah B bisa tertunda tanpa mempengaruhi total durasi? Ternyata benar, kalau B terlambat, dia akan nabrak C, tetapi dia belum mempengaruhi total durasi. Kenapa? Ini masih bisa nabrak E. Ini mempunyai waktu 1 ya. Apakah masih bisa terlambat? Kalau B ini terlambat 1 satuan waktu, terlambat terus, ternyata masih bisa nabrak lagi. Nabrak E, nabrak F, terus ini ada waktu 3. Jadi, berapa terlambatnya B sampai mempengaruhi total durasi? 1 ditambah, ini nabrak terus, ternyata sampai mempengaruhi F ini, 1 ditambah 1, 2, 3, 4. Total slack dari B adalah 4. Kemudian, perhatikan, yang C. C ini bisa terlambat 2. Apakah bisa terlambat lagi? Masih bisa ya nabrak F ini, tapi dia akan terkait di sini, di G, bendera G. Jadi, C ini bisa terlambat 2 ditambah 1 lagi, 3 ya. Total slack-nya C adalah 3. Kemudian E, berapa total slack-nya?
E ini kalau terlambat akan menabrak F, tapi ini ada waktu 3 ya. Sampai dia mempengaruhi total durasi. Berarti E mempunyai total slack 3 juga. Dan F mempunyai total slack otomatis ya 3 juga. Bandingkan dengan tabel tadi ya. 00, 30, 32. Oh, ternyata B4 ya. Ada kesalahan. Ya, ternyata tadi salah ya. Hubungannya B ini tidak hanya ke F saja, tetapi B ini juga nabrak C. Apabila B terlambat 1, C bergeser di sini. Apabila B terlambat 2, C bergeser di sini. Apabila B terlambat 3, C bergeser di sini. Otomatis bendera ini sudah nabrak. Berarti berapa total slack B? 1, 2, 3. Apabila masih terlambat lagi, maka total durasi akan terpengaruh karena ini sudah kena G yang kritis ya. Jadi ini 1, 2, 3. Tadi salah. Ini bukan jalurnya bukan ke EF tetapi B ke C. Total slacknya B adalah 3. Diralat. Udah? Sama? Ulangi lagi ya. A 00, B 30, C 32, D 00, E 30, F 33, G 00. Sama dengan tadi, diberi keterangan, yang total slack maupun free slack-nya ini 0, diberi keterangan kritis. Sedangkan yang mempunyai nilai total slack atau free slack diberi keterangan tidak kritis. Yang kritis adalah aktivitas ADG. Cocok. ADG. Berikutnya kita akan menghitung total float dan free float dari contoh kedua. Ini gambarnya. Mulai dari aktivitas A, total float dulu ya. 0 kurangi 0, 0. B juga 0. A, B, D, 0 ya. 5 kurangi 5. F, 12 kurangi 12, 0. G, 0. Total floatnya ya. A, B, D, F, G. A, B, D, F, G. A, B, D, F, G total floatnya 0. Kenapa? Karena angka bawah dan angka atas sama. Jadi bawah dikurangi atas 0. Kemudian free floatnya A, 2 kurangi 2, 0. B, 5 kurangi 5, 0. D, 12 kurangi 12, 0. F, 21 kurangi 21, 0. Kemudian G, 31 kurangi 31, 0. Jadi sama saja ya. A, B, D, F, G, free floatnya juga 0. Ini merupakan aktivitas kritis. Kemudian yang tidak kritis, C. Total floatnya 4 kurangi 2, 2. Kemudian E, 11 kurangi 9, 2. H, 28 kurangi 19, 9 ya. Kemudian I, 27 kurangi 21, 6. Ini total float. Sedangkan free floatnya, yang C, 9 kurangi 9, 0. Yang E, 19 kurangi 19, 0. Kemudian H, 31 kurangi 22, 9. Kemudian I, 31 kurangi 25, 6. Sehingga yang kritis adalah A, B, D, F, G. Sedangkan yang lainnya tidak kritis. Bagaimana kita menghitung total float dan free float dari time scale diagram? Ini ada A, B, D, F, G. Tidak ada garis putus-putus sama sekali ya. Jadi pengertiannya A, B, D, F, G ini total floatnya 0, free floatnya 0. Karena tidak mempunyai float A, B, D, F, G. A, B, D, F, G. A, B, D, F, G. Berikutnya, yang paling gampang dari kanan ya. I ini mempunyai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
baik total float maupun free float-nya 6, I. Sedangkan H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. H, baik total float maupun free float-nya 9. Sekarang C. Seperti terlihat di sini, C tidak mempunyai free float ya, tidak ada garis putus-putus. Begitu C terlambat, E langsung terpengaruh. Berarti free float-nya C adalah 0. Sedangkan total float-nya, kalau C terlambat, maka akan mempengaruhi E dan E mempengaruhi H. Namun, ini ada nabrak ya. E ini nabrak pagarnya G. Berarti apabila C terlambat, maka nanti akan nyantol ini. Berapa nyantolnya ini? Ada 2. Jadi total float-nya C adalah 2. Sedangkan E sama juga ya dengan C, tidak mempunyai free float, 0. Dan total float-nya sama dengan C juga 2. Coba diperhatikan sama apa tidak? 00202, 00202, 0000096. Sama ya. Sama persis. Sehingga ini diberi keterangan kritis A, B, D, F, G. Yang lainnya tidak kritis. Nah, ini merupakan perhitungan total float dan free float dari contoh nomor 2. Baik, untuk contoh nomor 3, dengan cara yang sama kita bisa menghitung total float dan free float dari masing-masing aktivitas. A, C, E, F, G. Angka bawah dan atas sama ya. Berarti total float-nya 0. A, C, E, F, G. Kemudian free float-nya. A, 2 kurangi 2, 0. C, 9 kurangi 9, 0. E, 19 kurangi 19, 0. F, 28, 28, 0. G, 38 kurangi 38, 0. 0 juga. Kemudian B, 9 kurangi 2, total float-nya 7. D, 12 kurangi 9, 3. H, 31 kurangi 19, 12. Dan I, 34 kurangi 28, 6. Free float-nya yang B, 9 kurangi 5, 4. Kemudian D, 19 kurangi 16, 3. H, 28 kurangi 22, 6. Dan I, 38 kurangi 32, 6. Ini kritis. Yang kritis adalah A, C, E, F, G. A, C, E, F, G. A, C, E, F, G. Sedangkan yang lain tidak kritis. Nah, itu kalau menggunakan diagram AOA. Sekarang kalau menggunakan time scale diagram, perhatikan, A, C, E, F, G tidak ada garis putus-putus. Berarti baik total float maupun free float-nya 0. A, C, E, F, G. Total float dan free float-nya 0. Sedangkan B. B ini mempunyai free float 1, 2, 3, 4 ya. Tidak terpengaruh D. Free float-nya 4. Sedangkan total float-nya, kalau B terlambat, dia akan mendorong D. 4 ditambah 3. 7 berarti ya. Kemudian sudah tidak bisa mendorong lagi karena sudah kena aktivitas kritis. Berarti B total float-nya 7. D. D ini punya free float 3 dan total float-nya 3 juga karena berikutnya sudah menabrak aktivitas kritis. Berarti D total float dan free float-nya 3. Kemudian H. H mempunyai total float 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ini masih bisa nabrak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 6, 12. Sedangkan free float-nya adalah ini saja, 6 saja. Dan I, total float dan free float-nya 6. Beri keterangan, A, C, E, F, G. Kritis. Yang lainnya tidak kritis. Ya, demikian cara menghitung total float dan free float
baik menggunakan diagram AOA maupun menggunakan time scale diagram. Jadi, dengan berakhirnya topik tentang time scale diagram, maka penjadwalan secara manual sudah selesai. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, penjadwalan secara manual itu ada bentuk diagram panah atau AOA, ada bentuk diagram preseden atau AON, dan ada bentuk time scale diagram atau diagram skala waktu. Semua ini merupakan penjadwalan dalam bentuk network diagram, jaringan kerja. Sudah lengkap untuk penjadwalan secara manual. Berikutnya nanti saya akan menjelaskan penjadwalan dengan menggunakan software, yaitu Microsoft Project. Saya yakin Anda pasti bisa membuat penjadwalan baik secara manual maupun nanti dengan menggunakan software. Selamat belajar.